Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Amalia dari program magang gelombang ke-22. Akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Poin A tentang job description. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kita dekati dulu, kita masuk ke dunianya, kita tanya anaknya kenapa. Misalkan anaknya nggak mau masuk kelas karena sedang main boneka. Nah, kita masuk dulu ke dunianya, kita ajak berdialog tentang boneka. Nanti anaknya akan tertarik pada kita, lalu bisa kita arahkan untuk masuk ke kelas. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Seperti biasa kita dekati dulu, jangan langsung nanya ke anaknya to the point gitu. Kita dekati dulu, kita ambil hatinya supaya anaknya bisa ngerasa percaya pada kita. Kita tanya alasan kenapa dia menangis. Kita lalu kita berikan, setelah anak berhenti menangis, kita berikan apa yang dia sukai. Jadi kita harus tahu kesukaan anak agar saat dia menangis kita bisa mengarahkan kepada hal-hal yang dia sukai. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Anak yang mengganggu murid lain mungkin sedang mencari perhatian kita, maka bisa kita fokuskan dulu perhatian kita kepada anak tersebut karena mungkin anaknya sedang cari perhatian. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita panggil namanya, kita sebut namanya, kita berikan sentuhan, kita berikan perhatian, maka anak tersebut akan berhenti melamun. Terus, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugasnya mengikuti belajar bersama Bimba, diskusi, rohis, dan sebagainya. Apa saja tugas rutin yang harus selalu diberikan oleh motivator setiap hari? Setiap hari di depan anak, kita harus membimbing minat belajar anak, terus memberikan reward dan motivasi, serta evaluasi anak dan evaluasi diri. Dan tentunya harus selalu belajar memperbaiki diri. Nomor D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anak dengan cara individual system. Jadi kita tahu kesukaan anak itu apa. Bisa juga menanyakan kepada orang tuanya, bisa juga menanyakan kepada anaknya kesukaannya apa, suka main apa, seperti itu. Poin kedua, tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Target dan suasananya yaitu fun learning. Harus proses bermain sambil belajarnya itu harus 100% menyenangkan, harus sepenuhnya menyenangkan. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Cara mencapai targetnya yaitu jika kita ingin mencapai target fun learning, maka prosesnya harus small step system atau bertahap dan individual system. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utamanya yaitu membimbing minat belajar anak secara intrinsik sejak usia dini. Poin C tentang tanggung jawab motivator di kelas. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita harus mengecek, memperhatikan di lingkungan kelas itu supaya kelasnya tidak berbahaya, seperti menjauhkan anak-anak dari colokan listrik. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Kita harus menjaga kebersihan kelas, juga seperti menghias kelas supaya anak itu nyaman di kelas. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid?
yang harus dilakukannya yaitu membimbing minat anak atau membimbing anak itu dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang, harus dan dengan cara ikhlas. Harus ikhlas gitu. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Caranya yaitu kita dengan menerapkan metode-metode Bimba dan metode penunjangnya. Metode Bimba yaitu fun learning, small step system, individual system, serta metode penunjang yaitu variation skill. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Jika anak sudah mulai kelihatan keluar atau bermain kegiatan yang tidak berhubungan dengan minat belajar, maka kita dekati anaknya, jangan dipaksakan, tapi kita dekati dulu, ambil hatinya, serta masuk ke dunianya. Jika kita sudah masuk ke dunianya, kita arahkan anak supaya masuk ke metode-metode Bimba. Jadi bisa sambil anaknya lagi main mobil, itu kan bukan termasuk cara menumbuhkan minat. Nah, kita ajak sambil berdialog gitu, berdialog bahasa Bimba, kita verbalkan MOBIL, mobil, kita verbalkan juga, itu kan sudah termasuk dalam berhubungan dengan minat belajar. Serta nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan melakukan placement test. Placement test adalah proses untuk mengetahui kemampuan anak sudah sampai mana, jadi kita tahu tahapan perkembangannya. Seperti itu jawaban tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.